Selamat pagi para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas kembali hadir untuk menyajikan renungan Pukatnas yang kali ini saya ambil temanya adalah melepaskan keterikatan. Para Pukaters yang terkasih, pada masa Prapaskah ini walaupun minggu depan kita udah menghadapi Paskah, tetapi dalam satu minggu ini marilah kita coba untuk melepaskan keterikatan, yaitu hal-hal yang mengikat kita sehingga kita tidak bebas lagi. Kita perlu terlepas dari ketergantungan karena kebiasaan yang berlarut-larut ada dalam kehidupan kita ini. Dia terus menempel dan akibatnya mengganggu relasi kita dengan Tuhan Yesus yang harusnya pada masa Prapaskah ini kita perbaiki sehingga kita bisa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Para Pukaters yang terkasih, keterikatan ini ibaratnya adalah bagaimana kalau kaki kita terikat terhadap sesuatu tonggak, sehingga kita tidak bebas bergerak kemana-mana. Nah, tentu saja hal ini tidak menyenangkan, menghilangkan kebebasan kita. Nah, itulah yang mengakibatkan gangguan terhadap relasi kita dengan Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya banyak sekali para Pukaters atau orang-orang lain, orang-orang Katolik lainnya, yang tidak merasakan keterikatan ini dan malahan mereka menikmatinya. Misalnya, maaf kalau ibu-ibu yang hobi berbelanja ya di toko, di supermarket dan sebagainya, itu juga sebenarnya suatu keterikatan. Kalau dia datang ke mall tidak berbelanja, waduh merasa gatal, ada yang kurang. Nah, itu memang tidak disadari ya karena saya punya uang, karena saya menikmati belanja itu menghilangkan stres saya. Kemudian bapak-bapak yang hobinya memancing misalnya atau menonton. Nah, itu juga menyatakan nah, itu membuat diri saya senang, membuat hati saya happy. Nah, kenapa harus dilarang? Nah, itulah hal-hal seperti itu yang mengakibatkan terjadinya keterikatan yang tidak disadari oleh kita semua. Mengapa terjadi keterikatan? Keterikatan itu terjadi karena ada suatu kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sehingga kalau kita belum melakukannya, kita menganggap ada sesuatu yang kurang, ada perasaan bersalah dalam diri kita. Misalnya contoh yang gampang adalah bapak-bapak banyak mengatakan yang punya kebiasaan merokok, kalau sehabis makan, rasanya mulut saya tidak enak kalau tidak merokok. Mulut saya menjadi asam. Nah, hal itu adalah terjadi karena kebiasaan. Dan kalau itu tidak baik, memang kita perlu buang. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tersebut, merokok, belanja, dan sebagainya, itu memang saat sekaranglah pada masa Prapaskah ini, kita perlu lepaskan, kita perlu buang. Sehingga kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Yesus sendiri. Para Pukaters yang terkasih, keterikatan yang ada pada diri kita ini tentu saja tidak menyenangkan bagi Allah. Hal ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat kelima. Bunyinya demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itulah para Pukater, kalau kita sudah terikat dengan kebiasaan kita, kita lebih mementingkan, mengutamakan hal itu sehingga kita akan menjadi jauh dari Tuhan. Dan hal itu tidak menyenangkan bagi Allah kita.
Apa saja kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kita itu? Banyak. Tadi belanja, ya, shopping, mancing, dan kemudian juga kita kadang-kadang terikat dengan internet. Ya, rasanya aduh kalau saya belum nyalakan internet, belum pegang handphone, ada sesuatu yang kurang. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita sangat tergantung, ya. Nah, atau kebiasaan yang mengatakan, "Wah, saya itu workaholic." Jadi saya itu kalau di rumah harus kerja terus sampai malam. Nah, kalau enggak saya nggak bisa tidur. Nah, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga, untuk Tuhan. Nah, tentu saja hal ini juga mengganggu ya, membuat kita menjadi terikat dengan pekerjaan tersebut. Selain itu, ada lagi yang lebih berbahaya, yaitu keterikatan kepada kebiasaan-kebiasaan yang merugikan kita, kebiasaan berjudi, kebiasaan menonton. Di internet tuh banyak sekarang tayangan-tayangan mengenai setan, ya, mengenai orang-orang atau tempat-tempat yang keramat dan sebagainya. Nah, kalau kita sangat tergantung dari itu, mungkin nanti mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itulah yang menyebabkan hubungan kita yang utama dengan Tuhan tuh harus terikat dengan baik. Nah, itu akan menjadi semakin kendor. Ya, hal ini merupakan suatu kesalahan besar yang perlu kita hindari. Para Pukaters yang terkasih, keterikatan kita ini mau nggak mau juga menunjukkan keterikatan pada dunia, ya. Nah, bagaimana pesan Tuhan agar kita tidak melakukan hal itu? Kita akan lihat di surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 2, ya, ayat 15 dan 16. Saya bacakan, bunyinya demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi jangan kita mengasihi dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keterikatan itu membuat kita hanya fokus pada yang ada di dunia. Kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah Bapa, yang seharusnya pada masa Prapaskah ini kita perlu meningkatkannya agar minggu depan pada saat Paskah kita sudah bisa menikmatinya dengan jauh lebih baik karena relasi kita dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa sudah diperbaiki, sudah dipulihkan. Karena itu, para sahabat terkasih, para pukater sekalian, marilah kita meninggalkan kelekatan dan kembali memulihkan hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Terima kasih kiranya para sahabat terkasih, kita dapat merayakan Paskah dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.